Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie R. Etumanggor, SKMPH, dosen pembimbing lapangan kelompok 1 Desa Emplasmen Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Kami melaksanakan kegiatan KKN di desa ini kurang lebih selama 14 minggu. Adapun kegiatan yang kami lakukan meliputi kegiatan KKN, kegiatan PPL dan keluarga binaan, kegiatan LKP, dan juga kewirausahaan. Berikut adalah kegiatan KKNT yang telah kami laksanakan. Desa Emplasmen Kuala Namu merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sebuah desa yang dihuni oleh 2.456 penduduk, terdiri dari 1.259 laki-laki dan 1.197 perempuan, yang hidup dalam 761 kepala keluarga dengan latar belakang yang beragam. Desa ini terbagi ke dalam 3 wilayah dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Masing-masing dusun memiliki karakter sosial dan ekonomi yang berbeda, namun tetap terhubung dalam kehidupan bermasyarakat yang saling berdampingan dan bergotong royong. Di tengah aktivitas sehari-hari masyarakat, interaksi warga, dinamika sosial, serta rutinitas kehidupan desa, tersimpan berbagai potensi yang dapat dikembangkan, sekaligus tantangan yang memerlukan perhatian bersama. Melalui program kerja kuliah nyata tematik, kami hadir sebagai bagian dari masyarakat, bukan sekedar untuk melaksanakan program, tetapi untuk belajar, mendengar, dan berproses bersama. Selama masa pelaksanaan kuliah kerja nyata, kami melaksanakan kurang lebih 44 kegiatan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa serta hasil pengamatan langsung di lapangan. Setiap kegiatan menjadi ruang pembelajaran, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat, serta menjadi upaya nyata dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Pengabdian ini tidak hanya tentang apa yang kami lakukan, tetapi tentang kebersamaan yang terjalin, tentang nilai kepedulian, kerjasama, dan kehadiran yang bermakna di tengah masyarakat. Inilah perjalanan kami, sebuah cerita tentang pengabdian, pembelajaran, dan kebersamaan selama kuliah kerja nyata tematik di Desa Emplasmen Kuala Namu. Pada kegiatan survei determinan kesehatan, kami turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara menggunakan kuesioner yang telah disusun. Setiap responden kami datangi satu persatu, memastikan mereka memahami pertanyaan, lalu mengisi kuesioner berdasarkan kondisi kesehatan yang mereka alami. Dari total 142 data responden yang terkumpul, sebanyak 120 data memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sampel pengolahan. Data inilah yang kemudian kami analisis untuk melihat distribusi frekuensi berbagai penyakit di masyarakat. Hasilnya menjadi dasar penting dalam menentukan daftar masalah kesehatan yang akan diprioritaskan untuk intervensi selanjutnya. Fokus group discussion dilaksanakan bersama perangkat desa, bidan desa, serta perwakilan sekolah terdekat untuk mengidentifikasi permasalahan prioritas dan menentukan arah program intervensi yang realistis. Proses diskusi berlangsung terbuka. Setiap peserta memberikan pandangan berdasarkan pengalaman lapangan, kondisi warga, serta tantangan yang sering muncul dalam pelayanan kesehatan dan kegiatan sekolah. Melalui pemetaan masalah secara partisipatif, forum berhasil merumuskan sejumlah isu utama yang paling membutuhkan penanganan segera. Dari hasil FGD diperoleh 5 kelompok prioritas program atau prioritas masalah. Antara lain, penyuluhan door-to-door dilakukan kepada 30 peserta yang terdiri dari ibu hamil dan ibu yang memiliki anak bawah 2 tahun atau baduta. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman mengenai stunting, mulai dari penyebab, tanda awal, hingga langkah pencegahan yang dapat diterapkan di rumah. Edukasi diberikan secara personal menggunakan media visual sederhana agar pesan lebih mudah diterima. Sebagai indikator keberhasilan, seluruh peserta mengikuti pretest sebelum penyuluhan dan post-test setelah 2 minggu sesi edukasi. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan yang sangat tinggi. Nilai rata-rata pretest sebesar 51 meningkat menjadi 95 pada post-test, menandakan bahwa materi diterima dengan baik oleh para ibu.
Sosialisasi dan demonstrasi MPASI dilaksanakan melalui kolaborasi dengan program Desa Dapur Sehat, melibatkan 25 ibu baduta sebagai peserta. Program ini berfokus pada peningkatan keterampilan ibu dalam menyiapkan MPASI bergizi seimbang menggunakan bahan sederhana dan mudah ditemukan. Melalui metode demo masak, peserta diperkenalkan pada pembuatan nugget tempe ayam sayur atau natasa sebagai contoh menu protein hewani dan nabati yang dapat meningkatkan kualitas gizi anak. Pendekatan praktik langsung dipilih agar ibu lebih mudah memahami tekstur, porsi, dan cara pengolahan MPASI yang benar. Selain demonstrasi menu utama, peserta juga menerima 5 resep alternatif MPASI yang dapat diterapkan di rumah, serta diberi akses terhadap buku pedoman MPASI resmi dari Kementerian Kesehatan sebagai rujukan lanjutan. Respon peserta menunjukkan ketertarikan tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan terkait variasi menu, kemudian tentang stunting, ataupun terkait dengan gizi anaknya. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis ibu dalam menyiapkan makanan bergizi, sehingga berpotensi berkontribusi pada pencegahan stunting di tingkat rumah tangga. Kegiatan edukasi permainan ateropoli dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman siswa mengenai pengolahan sampah yang benar, terutama karena isu pembuangan sampah yang tidak memadai menjadi salah satu masalah prioritas di desa. Melalui permainan papan edukatif ini, siswa diperkenalkan pada konsep pemilahan sampah, bahaya membuang sampah ke sungai, serta praktik 3R, reduce, reuse, recycle, dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Aktivitas dibuat interaktif agar siswa dapat belajar melalui pengalaman langsung, bukan hanya mendengarkan penjelasan. Indikator keberhasilan terlihat dari keterlibatan aktif siswa selama permainan, kemampuan mereka menjawab pertanyaan pada kartu tantangan, serta hasil evaluasi cepat berupa kuis lisan di akhir sesi. Demonstrasi atau workshop ini dilaksanakan sebagai strategi pemanfaatan minyak jelantah untuk mengurangi praktik pembuangan sampah cair ke lingkungan, khususnya ke parit dan sungai. Kegiatan menghadirkan kader PKK sebagai peserta utama karena mereka merupakan penggerak rumah tangga dan memiliki peran besar dalam perubahan perilaku di tingkat komunitas. Dalam sesi pelatihan, peserta diperkenalkan pada langkah-langkah sederhana pembuatan sabut, mulai dari penyaringan minyak, pencampuran bahan, hingga pengeringan. Pendekatan praktik langsung dipilih agar peserta benar-benar memahami tiap tahapan dan mampu mempraktikannya sendiri di rumah. Respon positif dari kader menunjukkan bahwa program ini bukan hanya memperkenalkan alternatif pengolahan limbah, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di tingkat desa. Penyusunan polisi brief ini dilakukan sebagai bentuk advokasi peningkatan pengolahan sampah di tingkat desa, terutama untuk mengatasi praktik pembuangan yang belum memadai. Polisi brief disampaikan langsung kepada perangkat desa sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan anggaran tahunan. Kegiatan penyuluhan ini menyasar remaja untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya asap rokok, baik aktif maupun pasif. Penyampaian materi dilakukan melalui diskusi interaktif, tanya jawab, serta contoh role-play kasus nyata yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Pendekatan ini dipilih karena remaja merupakan kelompok yang rentan terpapar dan cenderung menormalisasi keberadaan asap rokok di ruang keluarga. Indikator keberhasilan tampak dari kemampuan remaja menyebutkan kembali dampak kesehatan yang paling umum, seperti gangguan pernafasan dan risiko penyakit kronis. Selain itu, mayoritas peserta mampu mengidentifikasi area berisiko tinggi dan menunjukkan sikap baru berupa keberanian untuk mengingatkan anggota keluarga dan teman sebaya. Respon positif ini mengindikasikan bahwa pesan penyuluhan diterima dengan baik dan memiliki peluang untuk mengubah perilaku di lingkungan terdekat. Pemberian dan pemasangan poster dilakukan di 10 titik yang sering digunakan masyarakat berkumpul. Poster berisi pesan singkat dan visual yang mudah dipahami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko paparan asap rokok terhadap anak, ibu hamil, dan lansia. Kegiatan ini menggabungkan edukasi mengenai bahaya konsumsi gula, garam, lemak berlebih dengan demonstrasi pembuatan martabak tahu rendah kalori sebagai alternatif cemilan sehat.
Peserta diperkenalkan pada cara membaca label gizi, takaran konsumsi yang dianjurkan, serta dampak jangka panjang konsumsi makanan beresiko. Demo memasak dilakukan agar peserta dapat melihat langsung contoh substansi, bahan, dan teknik memasak yang sehat. Indikator keberhasilan tercapai melalui peningkatan pemahaman peserta, terlihat dari hasil tanya jawab mengenai batas konsumsi harian GGL dan kemampuan mereka menjelaskan kembali langkah pembuatan menu sehat. Peserta juga menunjukkan antusiasme untuk mencoba resep di rumah dan tertarik mengurangi penggunaan penyedap rasa. Ini menunjukkan bahwa pendekatan kombinasi edukasi dan praktik efektif dalam mendorong perubahan perilaku makan. Poster edukasi mengenai risiko makanan tinggi gula, garam, dan lemak ditempatkan di area strategis sebanyak 10 titik seperti pusat aktivitas masyarakat dan warung makan. Pesan visual dirancang sederhana dengan warna kontras untuk menarik perhatian dan memudahkan pemahaman masyarakat dari berbagai kelompok usia. Senam sehat dilaksanakan sebagai upaya mendorong masyarakat menerapkan aktivitas fisik rutin untuk mencegah hipertensi. Gerakan yang dipilih sederhana, mudah diikuti, dan aman bagi semua kelompok usia. Kegiatan ini juga bertujuan membangun suasana komunitas yang lebih aktif dan peduli terhadap kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan fisik kelompok dapat menjadi pemicu kebiasaan hidup sehat yang lebih berkelanjutan. Pada kegiatan integrasi layanan primer, kami berperan langsung di Pos 5 sebagai petugas penyuluh individu. Di titik ini, kami mendampingi warga secara personal, menjelaskan kondisi kesehatan mereka berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya. Melalui komunikasi satu persatu, kami membantu warga memahami faktor risiko, cara pencegahan, serta langkah sederhana khususnya hipertensi. Pendekatan individu ini membuat pesan kesehatan lebih mudah diterima, lebih relevan, dan benar-benar sesuai kebutuhan masing-masing warga. Dengan cara inilah, integrasi layanan primer diharapkan mampu membangun kesadaran dan perubahan perilaku kesehatan secara lebih efektif. Saat kegiatan demonstrasi berlangsung, kami juga memanfaatkan waktu untuk melaksanakan sosialisasi secara kelompok, di mana sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai faktor risiko hipertensi, tanda awal, serta strategi pencegahan melalui gaya hidup sehat. Penyampaian materi didukung contoh menu rendah garam, aktivitas fisik sederhana, dan pentingnya pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Masyarakat diajak diskusi mengenai kebiasaan sehari-hari yang berpotensi meningkatkan risiko hipertensi. Kegiatan cek tensi dilakukan sebagai pendukung upaya deteksi dini hipertensi pada masyarakat. Pemeriksaan dilakukan oleh mahasiswa dengan standar prosedur pengukuran yang benar yang didampingi oleh bidan desa. Masyarakat diberikan informasi hasil tensinya serta penjelasan singkat mengenai kategori tekanan darah dan tindak lanjut yang perlu dilakukan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sesi interaktif yang mengajak siswa mengenali kebiasaan hidup bersih dan sehat mereka sehari-hari. Kegiatan ini diawali dengan pemetaan kebiasaan dasar, kemudian materi dilanjutkan dengan disampaikan melalui permainan edukatif dan demonstrasi langsung, sehingga siswa dapat mempraktikkan langkah-langkah yang benar terutama pada teknik cuci tangan. Kegiatan bijak dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 6 mengenai penggunaan internet dan gawai secara aman. Sesi diawali dengan menggali kebiasaan digital siswa seperti durasi penggunaan gawai, jenis aplikasi yang sering dipakai, serta bagaimana mereka berinteraksi di sosial media. Materi kemudian disampaikan melalui contoh situasi nyata dan diskusi singkat mengenai privasi, jejak digital, batas waktu layar, serta cara mengenali risiko seperti penipuan online atau perlindungan. Kegiatan ceria dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran siswa kelas 5 mengenai bullying, dampaknya, serta cara menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan saling mendukung. Kegiatan dimulai dengan menggali pemahaman awal siswa tentang bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi baik verbal, fisik, maupun melalui media sosial. Materi disampaikan melalui cerita pendek, kemudian dilanjutkan dengan diadakan konseling ramah anak yang akan membentuk karakter mereka dan juga mengingatkan mereka bahwa bullying itu tidak baik. Kegiatan
ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep rumah sehat serta faktor lingkungan rumah tangga yang berpengaruh terhadap kesehatan. Sesi dimulai dengan meninjau kebiasaan umum di rumah seperti pengolahan sampah, ventilasi, dan lain sebagainya. Materi disampaikan menggunakan visual, contoh kasus, dan juga diskusi kelompok, serta diakhiri dengan penggunaan kuis interaktif menggunakan platform Quizizz. Kegiatan siap siaga dilaksanakan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dasar mengenai P3K. Sesi dimulai dengan pengenalan situasi darurat yang sering terjadi di lingkungan sekolah, seperti mimisan, luka gores, keselio saat bermain, hingga kondisi pingsan. Penjelasan awal ini membantu siswa memahami kapan tindakan P3K perlu dilakukan dan bagaimana menentukan langkah awal yang aman. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu siswa memahami pentingnya komunikasi positif dan menjaga kesehatan mental menjelang masa transisi ke jenjang pendidikan berikutnya. Materi disampaikan melalui contoh situasi sehari-hari yang dekat dengan siswa, termasuk cara penyampaian pendapat tanpa konflik, mengelola perasaan ketika stres, serta membangun batasan yang sehat dalam pergaulan. Kegiatan ini dirancang untuk membantu siswa memahami bahwa perilaku kecil yang dilakukan setiap hari dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan mereka. Sesi dimulai dengan mengajak siswa mengenali kebiasaan sederhana yang sering dianggap sepele seperti mencuci tangan sebelum makan, membawa air minum sendiri, menjaga kebersihan meja, belajar, serta tetap aktif bergerak selama di sekolah. Materi disampaikan melalui contoh situasi sehari-hari sehingga siswa mudah mengaitkan informasi dan rutinitas mereka. Sehingga siswa terlihat positif, banyak dari mereka mulai menyadari bahwa perilaku sehat tidak harus sulit, tetapi cukup dimulai dari hal kecil yang biasa mereka lakukan kapan saja. Kegiatan STOPI dilaksanakan untuk membantu siswa dalam memahami konsep dasar tentang keamanan tubuh dan batasan diri. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa sederhana dan visual yang ramah anak agar pesan mudah dipahami tanpa menimbulkan rasa takut. Siswa diajak mengenal bagian tubuh yang bersifat pribadi, siapa saja yang boleh mendekat, serta bagaimana cara mengatakan tidak ketika mereka tidak aman. Kegiatan tantangan sehat bertujuan meningkatkan minat siswa dalam mengonsumsi buah dan sayur melalui edukasi yang sederhana dan menyenangkan. Materi disampaikan dengan memperkenalkan manfaat buah dan sayur bagi tubuh, sehingga menunjukkan siswa menjadi lebih antusias mencoba buah dan sayur. Kegiatan edukasi gigi sehat senyum ceria bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya menyikat gigi secara rutin 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari. Siswa diajak mengamati alat peraga mulut untuk memperhatikan teknik menyikat gigi dengan baik dan benar dan bernyanyi bersama. Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan bahaya kesehatan yang dapat muncul akibat kuku panjang serta pentingnya memilah sampah sejak dini. Penyampaian materi menggunakan media boneka agar lebih mudah dipahami oleh siswa kelas 1. Boneka digunakan dalam dialog sederhana yang menggambarkan bagaimana kuman bersembunyi di balik kuku panjang dan bagaimana sampah harus diletakkan pada tempat yang tepat sesuai jenisnya. Pendekatan ini membuat anak-anak lebih fokus dan antusias selama sesi berlangsung. Dan pastinya mereka juga sangat antusias untuk mencoba bonekanya dan nyanyi bersama. Kegiatan
Kegiatan ini bertujuan mengenalkan pentingnya menjaga lingkungan bebas jentik sebagai upaya pencegahan demam berdarah. Materi disampaikan dengan bahasa sederhana karena ini adalah anak-anak, kemudian dilanjutkan dengan memberikan contoh nyata bagaimana kita memahami konsep 3M, menguras, menutup, dan mengubur, serta menunjukkan bagaimana kebiasaan kecil dapat membuat rumah lebih aman dari nyamuk penyebab penyakit. Selama pelaksanaan, siswa terlihat aktif menjawab pertanyaan dan turut bercerita tentang kondisi rumah mereka. Antusias tinggi ini muncul ketika siswa diajak mengidentifikasi gambar tempat jentik dan menandai mana yang aman serta mana yang berbahaya. Bersih tanpa jentik, Dalam program keluarga binaan, kami berfokus pada pendampingan langsung ke rumah-rumah sasaran. Tujuan kami sederhana, hadir lebih dekat, melihat kondisi nyata, dan memberikan edukasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Setiap kunjungan memberi kami pelajaran baru. Ada keluarga yang membutuhkan pendampingan terkait kesehatan, ada yang membutuhkan motivasi kehidupan, dan ada pula yang hanya memerlukan teman bercerita. Melalui komunikasi yang hangat, kami membangun hubungan yang tidak hanya formal, tetapi juga emosional. Program keluarga binaan mengajarkan kami bahwa perubahan kecil dimulai dari pendekatan personal dengan menyentuh satu keluarga, satu masalah, dan satu solusi pada satu waktu. Kami berharap dampak positifnya dapat meluas ke lingkungan sekitar. Inilah salah satu pengalaman paling berkesan selama KKN kami. Pada kegiatan LKP atau latihan kerja peminatan, kami ditempatkan di Poskesdes dan Puskesmas sesuai dengan bidang yang kami tekuni. Disinilah kami belajar benar-benar merasakan bagaimana ilmu yang selama ini dipelajari di bangku kuliah diterapkan langsung di pelayanan kesehatan dasar. Setiap hari selama 5 minggu kami terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari membantu pelayanan rutin, mengikuti program kesehatan masyarakat, hingga mendampingi kegiatan administrasi dan edukasi. Tugas yang kami lakukan pun beragam karena disesuaikan dengan peminatan masing-masing. Kegiatan LKP menjadi ruang pembelajaran yang sangat nyata bagi kami karena kami belajar memahami alur kerja fasilitas kesehatan, melihat tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan, dan berlatih berkomunikasi dengan masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan. Melalui pengalaman ini, kami tidak hanya belajar bekerja secara profesional, tetapi juga belajar menjadi lebih peka, lebih tanggap, dan lebih siap menghadapi dunia kerja di bidang kesehatan masyarakat. Program kewirausahaan kami dimulai dengan observasi langsung ke lokasi usaha untuk memahami proses produksi dan masalah yang dihadapi pemilik usaha. Dari hasil temuan tersebut, kami memberikan edukasi tentang sanitasi dan higien pangan agar produk yang dihasilkan lebih bersih dan aman. Kami juga membantu menyusun SOP produksi yang lebih teratur, sekaligus memperbaiki logo serta label produk supaya terlihat profesional dan memenuhi informasi penting. Di bidang pemasaran, kami membuat poster promosi, melatih penggunaan Facebook dan juga WhatsApp bisnis, serta mendampingi praktik pemasaran digital agar jangkauan produk semakin luas. Berikutnya adalah pendampingan produksi ulang sesuai SOP yang baru. Terakhir, kami melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat perubahan kualitas produk dan pengembangan usaha. Dari seluruh rangkaian kegiatan ini, terlihat peningkatan pengetahuan, kebersihan proses produksi, hingga kemampuan promosi yang membantu usaha berkembang lebih baik.
Demikianlah rangkaian kegiatan KKNT yang telah dilaksanakan oleh kelompok 1 Desa Emplasmen Kulanamu. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Desa dan seluruh jajarannya, Ibu PKK dan seluruh jajarannya, Puskesmas Karanganyar, Puskesdes Desa Emplasmen Kulanamu, dan seluruh masyarakat yang telah terlibat dalam mendukung kegiatan KKNT. Kami berharap semoga apa yang telah kami laksanakan di desa ini bermanfaat dan berkelanjutan, dan semoga desa ini semakin sehat dan semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Bupil Kurniawan, Kepala Desa Emplasmen Kulanamu, Kecamatan Beringin, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anak KKN USU yang telah memberikan pengabdiannya kepada masyarakat Desa Emplasmen Kulanamu. Dengan hadirnya kalian di desa kami sangat berkesan, dan mudah-mudahan kebersamaan kita nantinya dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Kami berpesan kepada anak-anak KKN USU Fakultas Kesehatan Masyarakat, mudah-mudahan kalian dapat maju dan berkembang setelah kegiatan ini berlangsung di Desa Emplasmen Kulanamu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Kalau pertama kali kalian datang, itu nggak ada harapan sama sekali kepada kalian. Mungkin karena beberapa kali ada KKN, ya udah gitu. Nggak ada ekspektasi saya ataupun Pak Kades tentang video itu. Itu hanya untuk pas saja kalian datang ke desa kami. Tapi seiring waktu ya, semakin banyaknya komunikasi di antara kita, semakin banyaknya sharing di antara kita, itu ada keterikatan hati ya, ada kebersamaan, perasaan saling membantu, perasaan saling melengkapi. Iya, terima kasih yang sebesar-besarnya buat apa yang sudah kalian lakukan di desa ini. Semoga apa yang sudah kalian lakukan itu sebagai pengalaman, sebagai langkah awal. Banyak doa dan harapan dari saya, mungkin dari ibu-ibu yang lain. Jadikanlah pengalaman, jadikanlah ilmu yang baru ini, jadikanlah cobaan ketika kalian KKN itu menjadi senjata supaya kalian itu lebih kuat. Karena ke depan mungkin kalian akan menghadapi yang lebih dari ini. Doa kami semoga kalian itu sukses, lebih baik, dan ketika kita dipertemukan dengan keadaan yang lebih baik lagi, dengan silaturahmi yang kami harapkan masih tetap terjalin. Kalaulah ada waktu kalian mungkin, kalau ada mungkin yang lewat kebetulan dari bandara gitu ya, monggo mampir. Seperti yang kenapa Kadis bilang, kalian bagi kami adalah luar biasa. Enggak mungkin yang kami beri, mungkin yang kami fasilitasi, mungkin ada kalanya itu kata kami, sambutan kami, atau mungkin arogansi, permintaan dan keinginan kami itu mungkin ada yang nggak berkenan di hati kalian. Mohon kemaafan ya, karena manusiawi, ada kekurangan, ada kealfaan, ada keterbatasan ilmu antara saya mungkin ada juga perangkat desa. Tapi jujur niat dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami ingin menjadi sesuatu kenangan yang terindah buat kalian. Kami ingin menjadi saudara begitu ya, ingin menjadi orang tua yang kalian hanya ingat tentang senangan manis ketika bersama kami, ingat momen-momen bersama. Mungkin mewakili kader ya selama interaksi ketika posting pengurus yang lain, ada yang kurang berkenan. Saya mewakili kader-kader yang lain, mohon maafkan ya lahir batin, mohon maaf kakak-kakak. Mungkin ada yang kurang berkenan dengan kata kami, mungkin ada yang kurang berkenan di kefikan kami, ataupun mungkin ada kinerja kami yang sebenarnya membuat kalian itu kecewa atau apapun itu. Mohon maafkan ya. Kalau kalian bertanya, kalian mau minta maaf jujur, sebelum kalian minta maaf, saya pribadi sudah memaafkan kalian lahir dan batin. Karena saya yakin ketika pemaafan saya berikan, tenangan juga akan lebih ikhlas. Kalian juga akan lebih merasa semangat lagi ya, kembali ke kampus dengan semangat baru, dengan ilmu baru, dengan pengalaman baru, dan mungkin dengan beberapa keluarga yang baru. Jadi salam kepada orang tua, sampaikan maaf kami mungkin selama kalian di sekitar kami ada keharusan mereka, ada
pikiran mereka tentang anaknya yang berada di desa kami, jujur itu maksimal yang sudah kami lakukan dalam bentuk penjagaan kepada kalian. Mungkin kesannya kami kayak otoriter, kakor ya kak, sudah balik posko belum ya kak. Karena kami membayangkan kalian adalah anak-anak gadis kami. Kami ingin masa depan kalian itu terjaga, terhormat dan lebih baik dari kami. Jadi bentuk perhatian kami itu jangan kalian pikir bahwa kok begini kali ya di desa atas ini jangan campur gitu ya. Padahal mungkin kalian sini hancur AKM gitu. Tapi itu adalah bentuk sayang kami, bentuk cinta kami, bentuk tanggung jawab kami kepada kalian. Selamat dan sukses di tempat yang baru kakak Caca. Ketika kalian semua medis atas Kuala Namu, tinggalkan kebencian, tinggalkan penyesalan, dan tinggalkan sesuatu yang selama ini menyakitkan kalian. Tapi mengatakannya, tapi kalian luar biasa. Jadi dengan umur kalian yang masih muda, amat jadi lebih baik, semangat berjuang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kali lagi mohon semoga silaturahmi ini tetap terjalin, tetap terjaga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya diminatillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mulyadi, Dusun 2 Emplasmen Kuala Namu. Kesan saya sama adik-adik mahasiswa dari USU ini sangat bagus. Saya sendiri pribadi mengatasnamakan tokoh masyarakat di Emplasmen ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena udahnya adik-adik di USU ini, masyarakat kami menerima sangat baik ya. Pesan saya ke depan, ya mohon dengan sangat janganlah lupa seandainya adik-adik sudah menjadi orang terbaik di Indonesia ini, ya tolonglah desa kami ini diperhatikan. Mudah-mudahan ke depan ya lebih baiklah dari sini. Terima kasihlah atas apresiasinya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama adik-adik semua. Moga-moga bermanfaat bagi kami masyarakat Emplasmen Kuala Namu. Saya kedepannya ini lebih baik, lebih bagus, dan lebih sejahtera. Terima kasih. Nama saya Irma Rusmaningsih, umur saya 30 tahun. Mewakili keluarga binaan, pesannya supaya kuliahnya lancar, dapat nilai tinggi sampai wisuda. Pesannya baik, ramah, lebih tahu pengetahuan tentang kesehatan. Namanya Ibu Erdina, umurnya 43 tahun. Alamatnya Dusun 2 Kuala Namu, Gang Becek. Perwakilan dari keluarga binaan. Pesannya sekolah yang baik-baik, biar jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ibu doain cepat lulus biar bisa jadi orang sukses. Kesannya kalian sangat baik sekali. Nama saya Eva Juliana, saya wakil dari warga dari Dusun 2 Emplasmen Kuala Namu. Saya di sini sejak kehadiran adik-adik KKN dari USU, merasa sangat terbantu untuk di bidang kegiatan PKK terutama ya. Kayak kemarin ada kegiatan buat kehadiran dari minyak jelantah, gitu. Banyak ngasih ilmu yang mungkin nih, yang orang awam ini mungkin yang kurang paham, jadi tahulah sedikit-sedikit mengenai apa dampak dari minyak jelantah itu kalau dikonsumsi, gitu kan. Terus pemakaian minyak makan itu, minyak goreng berulang-ulang. Kalau untuk pesannya untuk adik-adik ke depannya ya, semoga lebih sukses. Tulis dengan IP terbaik lah. Nama saya Yusnia Sati Krisnegar, usia 39 tahun. Pesan buat adik-adik KKN USU, lemah, baik, terus kemudian bermasyarakat, sopan untuk pesannya, terus belajar, kemudian jangan lupa terus bermasyarakat. Nama saya Radiatun, umur saya 53 tahun. Sebagai masyarakat, juga saya sebagai kader ILP. Di sini pesan saya kepada mahasiswa USU, yaitu mereka telah membantu kegiatan ILP kami. Jadi kami merasa terbantu dengan keberadaan mereka, dan juga mereka sangat ramah, baik, sopan. Mudah-mudahan mereka juga di sini mendapatkan kesan yang baik. Begitu juga kami sebagai masyarakat mendapatkan kesan yang baik kepada anak-anak mahasiswa tersebut. Pesannya supaya terus semangat meraih prestasi. Selamat siang buat anak kami
yang dari Fakultas USU, kami ucapkan terima kasih di dalam kegiatan yang ada kami buat di Puskesmas Karanganyar. Kami terbantu dan tertolong karena kegiatan itu dibantu oleh Fakultas dari USU. Jadi hal ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Di dalam kegiatan ini akan tercapailah di nantinya di perkuliahan kalian selesai dengan bagusnya. Terima kasih.